Saat saya mendengar channel Tanpa Ragi terkait dengan pembahasan daripada TikTok dari Habib Djapar, Bante Dirapuno, dan Pendeta Step Marcel, saya terkejut. Judul videonya adalah Bante Dirapuno dan Pendeta Step Marcel dikadalin Habib Djapar. Di dalam videonya dijelaskan bahwa Habib Djapar datang ke Bante, kemudian ketika dia tanya mengenai kesembuhan, ya, dikatakan bisa nggak dia mengalami kesembuhan, seperti yang diyakini oleh Bante bahwa dengan semedi bisa ada kesembuhan. Kemudian Bante katakan bisa, yang penting kamu jadi Bante dulu. Kemudian selanjutnya Habib Djapar bertemu dengan Pendeta Step Marcel. Kemudian ditanya juga, bisa nggak saya mengalami mujizat? Kemudian Step Marcel mengatakan, bisa, yang penting masuk Kristen dulu. Kemudian channel Tanpa Ragi ini menjelaskan bahwa Bante Dirapuno dan Pendeta Step Marcel itu bodoh. Saya pikir luar biasa sekali orang ini, siapa yang berani mencela tokoh agama seperti Bante dari Buddha dan kemudian juga Step Marcel, Pendeta Step Marcel. Jadi Tanpa Ragi ini banyak raginya gitu, dan dibilang tanpa kebencian, banyak kebenciannya. Mengapa saya katakan begitu? Karena Tanpa Ragi mengatakan bahwa Bante dan Pendeta Step bodoh, dan itu masuk kategori penistaan agama. Kemudian dijelaskan bahwa di surat di Al-Quran juga ada yang menjelaskan bahwa secara khusus orang-orang Kristen yang memang menginginkan sampai mereka itu teman-teman Islam itu masuk Kristen gitu. Jadi kemudian tayangan TikTok dari Habib Djapar, Bante dan Pendeta Step Marcel menurut Tanpa Ragi itu akan menimbulkan kebencian dari umat Islam. Jadi dia tidak meneliti lebih dalam, jadi dia langsung membangun persepsi saja gitu. Dia kalau lihat dari bahasan kan dia sebenarnya bukan Muslim, tapi dia menafsirkan Quran itu dalam perspektif dia sebagai bukan Muslim. Ini kan sudah salah. Kemudian dianggap bahwa Bante dan Step Marcel dikadalin Habib Djapar. Apa iya seorang Habib yang begitu luar biasa mengadali Bante dan Habib Marcel? Kemudian apa iya Bante Dirapuno itu dikadalin? Apa iya Pendeta Step Marcel itu dikadali? Dan interpretasinya Tanpa Ragi ini betul-betul menurut saya sangat penuh dengan kebencian. Dan Tanpa Ragi ini channelnya menurut saya bukan tanpa kebencian, penuh ragi dan mengobarkan kebencian. Dikatakan penistaan agamanya di mana? Coba dong lihat dalam perspektif yang lain. Coba digali. Nah, tadi Anda mengatakan bahwa itu bisa menimbulkan pandangan Muslim bahwa kalau untuk mengalami mujizat mesti masuk Kristen. Dan kalau dilihat ketika Habib Djapar sendiri datang ke Bante, datang ke Pendeta Marcel, kan Habib Djapar tetap Habib. Dia tidak pernah menjadi Bante, dia tidak pernah menjadi pendeta. Apakah tidak sebaliknya? Dia ingin mengklarifikasi bahwa sebenarnya yang dikatakan Al-Quran itu bukan berarti Kristen itu seperti itu. Ya mempunyai cara-cara yang licin, munafik, seperti itu. Tidak ada sama sekali dari Bante maupun Pendeta Marcel, tidak. Kalau skenarionya dari Habib, kenapa nggak bisa melihat bahwa dia ingin klarifikasi bahwa Bante, Buddha maupun juga Kristen nggak punya pikiran-pikiran bahwa Islam itu harus masuk Kristen baru ngalami semua pengalaman itu. Enggak. Ada pamrih juga enggak. Kenapa? Karena Habibnya sendiri tidak pernah masuk, tidak jadi Bante, tidak jadi pendeta. Dia tetap seorang Habib. Nah, ini mesti lihat dari berbagai sisi. Jadi saya melihat Tanpa Ragi ini harusnya jangan menggelorakan lah kemarahan-kemarahan. Kalau memang belum mampu membedahnya, ya harus ditanya gitu. Jadi kalau buat sebuah penelitian, yang pertama itu interpretasi Anda itu jangan Anda masukkan ke dalam cerita itu. Anda mesti tanya dulu. Tapi Anda langsung membuat persepsi, membuat framing, berarti Habib Djapar itu sedang mendesain ya supaya
Bante dan Pendeta Marcel itu ikuti dia atau dikadali. Ya nggak mungkin lah ya, Bante Delapuno dan Pendeta Step Marcel tentu saja tahu ya. Cuma Anda tidak tahu. Tapi kalau Anda tidak tahu kan harusnya Anda mengumpulkan data-data lebih dalam. Tanyalah kepada Habib Djafar, gitu. Tanyalah kepada Bante, tanyalah kepada Pendeta Marcel. Jangan Anda interpretasi, itu persepsi namanya dan tidak didukung data. Ketika Anda membaca realitas itu, Anda pakai apa namanya? Seakan-akan Anda bisa netral membaca realitas itu salah gitu ya. Anda harus tanya kepada mereka juga, kepada tiga-tiganya. Anda kan bisa membacanya dari berbagai sisi, dari berbagai pikiran toleransi dan segala macam. Jadi ya menurut saya sih ketika saya melihat apa namanya channel Tanpa Lagi ini ya hanya buat sensasi saja. Kalau seperti ini kan namanya apa namanya justru saya bertanya apakah ini bukan kemudian jadi penistaan ya, penistaan agama, yaitu penistaan terhadap Habib Djafar dan kemudian Pendeta Step Marcel juga penistaan kepada Habib Djafar yang dianggap mengadali apa namanya Bante Delapuno dan Step Marcel. Jadi siapa yang penistaan? Menurut saya yang penistaan kalau lihat dari sini adalah dari channel Tanpa Lagi. Karena mereka tidak ada masalah. Habib Djafar tidak masalah, Bante tidak ada masalah, Pendeta Step tidak masalah. Nah ini mesti hati-hati. Jadi teman-teman yang memperhatikan video ini mesti hati-hati. Jangan sampai terbakar dengan pandangan-pandangan Tanpa Lagi yang penuh lagi. Terima kasih.